Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur di Kamis peringatan Hari Kemerdekaan dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akil Triadi selaku Research Analyst PT Panin Sekuritas Tbk. Kita akan langsung sapa saja. Pak Akil, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore Pak David, alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung melemah Pak Akil, bahkan cukup signifikan. 69 tampaknya kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Semua saham-saham perbankan big cap yang sebelumnya memberikan kontribusi terhadap penguatan indeks harga saham gabungan hari ini kompak mengalami pelemahan. Bagaimana analisis Anda? Terutama dari sisi teknikal terlebih dahulu Pak Akil. Oke, kalau kita lihat dari sisi teknikal sebenarnya pergerakan IHSG cukup sedang berada di daerah konsolidasi ya. Jadi kalau kita lihat dari awal Agustus ini pergerakan IHSG memang tidak kemana-mana ya. Itu ada di kisaran level 6.700-an sampai level 6.900. Jadi pergerakannya masih cenderung terkonsolidasi. Dan kita lihat masih ada peluang memang untuk pergerakan IHSG secara teknikal untuk kembali menguat menuju ke area level 6.900-nya lagi ya. Bahkan nantinya ada level resisten yang perlu ditembus, yaitu ada di level 6.971. Jadi kalau nanti 6.971-nya itu break, dia akan ada peluang untuk menuju ke level 7.000. Dan sebagai level support kuatnya ya, sebenarnya dari IHSG kami melihat itu ada di level 6823 ya. Jadi selama dia nanti tidak break ke bawah level 6823, ini akan ada peluang untuk bullish ya untuk pergerakan IHSG. Dan memang yang menjadi dampaknya adalah pergerakan IHSG yang kita lihat cenderung terkonsolidasi dan bergeraknya sideways gitu ya. Ini memang dilihat dari bagaimana keputusan The Fed nanti ya, di mana akan ada FOMC meeting yang akan terjadi pada dalam waktu dekat ini, yang akan mengarahkan bagaimana kebijakan suku bunga ke depan. Dan kalau kita lihat, memang untuk suku bunga sendiri tidak akan terlalu hawkish ya, begitu ya untuk kebijakan dari The Fed sendiri, karena kita lihat sebenarnya dari suku bunga ini juga cukup terkendali dengan di level 3%-an di Amerika Serikat, dan memang targetnya itu di 2% ya sampai dengan di akhir tahun. Jadi memang sebenarnya sudah inline ya dengan apa yang diekspektasikan oleh para investor. Dan terlebih untuk koreksi hari ini kami melihat lebih kepada profit taking ya. Setelah terjadi penguatan IHSG sendiri selama 2 hari berturut-turut, dan kita lihat memang sudah mau memasuki dari libur ya. Karena kita lihat ada hari kejepit ya dari Jumat, memang kami melihat ini lebih kepada aksi profit taking oleh para investor, dan nantinya kami melihat di hari Jumat pun dengan 1 hari perdagangan bursa nampaknya juga tidak akan terlalu ramai ya untuk transaksinya sendiri. Jadi seperti itu. Baik, artinya para investor lebih mengamankan posisi, kemudian profit taking dan juga mengantisipasi dari hasil pertemuan FOMC pada Kamis dan di hari nanti ya waktu Indonesia Barat, Pak Akil. Ya, betul. Jadi lebih kepada antisipasi ya, bagaimana dikhawatirkan memang ketika dari data inflasi kemarin kan di Amerika Serikat memang sedikit meningkat ya, namun masih berada di level 3%. Memang dikhawatirkan ada statement-statement yang memang nantinya akan mengganggu dari kecemasan ya dari para investor. Jadi lebih baik para investor kami melihat mereka menilainya adalah kita save dulu untuk dana mereka. Jadi wajar memang terjadi aksi profit taking. Dan kalau kita lihat kenapa tadinya kami bilang adalah agak cukup bullish ya untuk pergerakan IHSG, karena memang sebenarnya secara domestik itu masih banyak data-data positif ya. Terlebih kemarin terakhir adalah neraca perdagangan Indonesia yang Ya. memang masih positif walaupun terjadi penurunan ya. Artinya memang ini menggambarkan bahwa konsumsi dari domestik ini masih cukup solid ya. Memang kalau kita lihat dari ekspornya turun, dari nilai impornya juga turun, tapi ini masih mencatatkan surplus ya. Ini surplus yang sekian kali terjadi setelah adanya boom dari komoditi. Jadi memang Baik. kami lihat konsumsi di Indonesia masih cukup solid, sehingga bullish untuk pergerakan IHSG sampai dengan akhir tahun ini ya. Sisa-sisa beberapa bulan lagi ya di akhir Oke, 2023. Pak Akil, yang cukup menarik adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai sejauh ini sudah kembali bergerak di bawah level 15.300-an di tengah pidato Presiden Joko Widodo terkait dengan RAPBN 2024 dan juga nota keuangan. Dalam pidatonya juga disampaikan pergerakan rupiah dalam RAPBN 2024 dipatok di 15.000 per dolar Amerika Serikat. Bagaimana Anda melihat ini?
Ya, memang ini cukup kita lihat adalah salah satu yang memang tidak begitu positif ya. Ketika memang dari rupiah sudah kembali ke atas level 15.000 bahkan ke level 15.300. Ini yang kami lihat memang akan cukup membebankan dari beberapa emiten ya, yang apalagi mereka porsinya adalah untuk ekspor dan juga impor ya. Dan nantinya ketika mereka ada beban yang cukup besar ya kepada di biaya cost-nya dari mereka, ini tentu akan menekan marginnya ya. Jadi memang dengan melemahnya rupiah sampai ke level 15.300 ini sebenarnya secara keseluruhan akan berdampak negatif ya kepada indeks IHSG dan juga kepada perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek. Jadi memang kami menilainya tidak begitu positif ya untuk proyeksi juga ya di APBN sendiri itu masih berada di level 15 ribuan. Jadi memang ini adalah menggambarkan bahwa ke depan ini rupiah masih belum begitu solid ya untuk ke bawah level 15.000. Jadi masih di atas 15.000 kami menilai ini sebenarnya tidak begitu positif. Jadi Baik. untuk proyeksi 15.000 ini memang akan cukup membebankan bagi perusahaan. Sebenarnya sektor dan emiten-emiten apa saja yang sangat sensitif dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Apakah termasuk dari sisi perbankan tidak, Pak Akil, yang mengalami pelemahan dalam beberapa hari terakhir? Ya, kalau untuk perbankan sebenarnya dia ada plus minusnya juga ya. Beberapa waktu lalu pernah kita bahas adalah ketika memang terjadi kenaikan rupiah atau juga rupiah melemah ataupun menguat, lalu juga dari pun suku bunga juga hampir sama. Jadi secara jangka pendek memang akan cukup negatif. Tapi kalau kita lihat secara overall, secara jangka panjang, ini perbankan yang solid, lalu juga pertumbuhan kreditnya juga masih positif. Ini kami melihat memang tidak begitu berefek yang cukup signifikan ya. Memang yang sangat berdampak ketika rupiah ini terjadi pelemahan adalah sektor-sektor yang berbasis manufaktur, apalagi kalau raw materialnya dia ini adalah basisnya di ekspor ya. Jadi mereka harus mengeluarkan dana yang lebih besar ya karena memang nilai tukar rupiahnya itu kembali melemah gitu ya. Jadi mereka harus keluar spend cost yang lebih besar seperti itu. Baik, sambil menunggu update penutupan perdagangan di sesi kedua, Pak Akil, tampaknya indeks harga saham gabungan ini posisinya berbalik arah meskipun masih ditutup di zona merah. 69 tampaknya masih disentuh di penutupan sesi kedua hari ini. Penguatan ditopang dengan terbatasnya pelemahan yang terjadi untuk saham beberapa perbankan big cap. Bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham perbankan big cap baik dalam jangka pendek dan menengah? Kita ke BBRI terlebih dahulu yang hari ini masih tertekan di 0,90% di 5525. Langsung saja secara teknikal, Pak Agil. Oke, untuk di BBRI kalau kita lihat ini tertahan ya sebenarnya pergerakannya dari MA60. Jadi MA60-nya tertahan dan posisi stokastik ada peluang untuk golden cross. Kami melihat ada peluang untuk menguat ya di kisaran di hari Senin ya karena mungkin di hari Jumat tidak begitu besar untuk volume pun juga secara value-nya dari transaksi sehingga kami melihat ada peluang memang untuk rebound ketika dia tertahan dari level support ya. Supportnya cermati di BBRI itu di 5375. Selama dia tidak break 5375, ini pergerakannya masih cenderung uptrend, menguji level resistance berikutnya di level 5.750 sebagai level resistance terdekat. Baik, selain dari BBRI, beberapa perbankan big cap lainnya berbalik arah karena waktu mungkin yang cukup terbatas hingga penutupan sesi kedua masing-masing ditutup flat. Ada BMRI, BBCA, kemudian juga BBNI. Tampaknya para investor setelah mengalami koreksi dalam di sepanjang perdagangan hari ini, di menit-menit terakhir tampaknya mulai masuk kembali. Pak Akil, bagaimana analisis Anda? Ya, itu juga terlihat ya bagaimana dari sisi volume ya. Memang kembali adanya investor ya ataupun juga para trader yang kembali memanfaatkan momentum ketika bank-bank besar ini yang berfundamental sangat solid, ini mereka masuk ya untuk di perbankan. Kita lihat volumenya pun juga meningkat signifikan seperti yang terjadi pada BMRI dan juga di BBCA. Dan kita lihat memang ada peluang ya dengan secara teknikal dengan candle yang seperti ini ada peluang memang untuk rebound dari perbankan-perbankan besar ini. Dan kalau kita lihat memang posisinya pun juga sudah dekat ya berada di daerah support. Jadi guidance-nya adalah pun mereka terkoreksi di minggu depan kami lihat agak Ya. cukup terbatas karena ada level support ya yang menjaga. Baik,
Pak Akil, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berbalik arah meskipun masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas dan akhirnya indeks harga saham gabungan mampu ditutup kembali di level 6.900-an, tepatnya di 6.900.538, mengalami pelemahan di 0,21%. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Untuk MNC 36 mengalami pelemahan di 0,64%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,54%, dan LQ45 tertekan di 0,63%, seiring dengan indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah di sepanjang perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral, di mana infrastruktur memimpin penguatan di 0,28%, transportasi dan logistik juga menguat di 0,11%. Kondisi berbeda terjadi untuk teknologi, ada Gotoh hari ini menjadi pemberat sehingga teknologi tertekan di 1,22%, barang baku juga melemah di 0,78%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Yang pertama ada BBCA, akhirnya ditutup menguat di 9.325, HUMI juga menguat di 200, AMNN masih melanjutkan penguatan pasca melakukan IPO, penguatannya juga sudah cukup signifikan di 3.300, Pegas hari ini masih melanjutkan penguatan di 1.485. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa, dari perbankan big cap lainnya belum sempat bergerak ke zona hijau. Jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, BBRI tertekan ke 5.525, PMRI juga tertekan ke 5.750, Telkom juga melemah di 3.770, dan Gotoh hari ini tertekan dan belum mampu balik ke level Rp100 per saham, ditutup di level 94, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.